buku ini akan mengubah hidup Anda, membebaskan diri Anda, dan mencapai kebebasan yang sebenarnya. Well, itulah yang tertulis di sampul buku The Courage to be Disliked by Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Terdengar meyakinkan? Mungkin itu yang ada di benak saya, sampai saya akhirnya membaca buku ini. Apa benar sebagus itu? Mari kita simak pembahasannya sesaat lagi. Let's dive in. Hai brosis, kembali lagi bersama saya Indra. Di video kali ini, kita akan membahas satu buku bertemakan psikologi, yang juga bukan salah satu bestseller di Jepang. Judulnya The Courage to be Disliked, atau Berani untuk Tidak Disukai. Buku ini disajikan dalam bentuk narasi antara dua karakter teman-teman, yaitu seorang anak muda dengan seorang filsuf, di mana digambarkan anak muda ini ceritanya tidak puas terhadap kehidupan. Oleh karena itu, ia pergi menemui filsuf tersebut untuk mengetahui inti dari permasalahannya. Dalam buku ini, konsep dan ajaran psikologi dari Alfred Adler, salah seorang dari 3 tokoh terkenal dunia psikologi, itu dibawakan dalam bentuk pesan-pesan sang filsuf kepada anak muda yang sedang galau tadi. Yang pertama, masa lalu tidak ada. Cukup mengejutkan, bukan? Nah, kalau di pemahaman saya sih, masa lalu itu ada di memori ya teman-teman. Berbeda halnya dengan buku ini yang berpandangan menurut psikologi Adlerian. Masa lalu itu tidak ada, karena apa yang terjadi sebelumnya hingga dengan sekarang, itu tidak akan menentukan apapun di masa depan. Yang terpenting itu adalah apa yang dilakukan saat ini. Itulah yang menentukan masa depan kita, dan itulah kenyataan yang ada. Yang kedua, semua masalah adalah masalah hubungan interpersonal. Well, masa sih sesimpel itu Pak Adler? Penjelasan sang filsuf di buku ini, walaupun tidak mungkin bagi kita yang makhluk sosial ini untuk mengabaikan hubungan interpersonal, namun seringkali hubungan interpersonal inilah yang menjadi penyebab kita membandingkan diri kita dengan orang lain, dan membuat kita seringkali merasa inferior atau bahkan takut untuk tidak disukai orang lain. Nah, perasaan-perasaan seperti merasa inferior dan takut untuk tidak disukai orang lain inilah yang menyebabkan masalah baru nantinya, dan akan membuat kita makin pusing. Yang ketiga, Anda bukanlah pusat dari kehidupan ini. Masih berhubungan dengan poin yang kedua tadi, banyak orang tentunya ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Hal ini tidak jarang mengakibatkan mereka terobsesi terhadap opini orang lain. Padahal yang mereka pentingkan sih hanya diri mereka sendiri, atau bisa kita sebut self-centered. Menurut buku ini, orang-orang seperti itu berpandangan bahwa mereka adalah pusat dari kehidupan ini, dan orang-orang di sekitar mereka itu hanyalah pelengkap yang berkewajiban melakukan sesuatu untuk mereka. Apabila ekspektasi mereka tidak dipenuhi, maka mereka akan sangat kecewa. Tanpa disadari, hal seperti itulah yang akan menyebabkan mereka nantinya dijauhi orang-orang di sekitarnya. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita sebagai manusia itu hidup di suatu komunitas di mana kita saling berkewajiban untuk memberi nilai bagi sesama kita. Kita tidak bisa menentukan apa yang orang lain berikan kepada kita. Namun, kita bisa menentukan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Poin keempat, kebebasan itu adalah berani untuk menjadi tidak disukai oleh orang lain. Sang filsuf dalam buku ini menjelaskan bahwa keberanian untuk menjadi tidak disukai orang lain itu adalah suatu kebebasan. Kebebasan ini merupakan tanda bahwa orang tersebut menjalankan kehidupannya berdasarkan prinsip-prinsip pribadinya. Tapi, apakah kebebasan ini worth it? Bukannya nggak disukai orang lain itu malah bikin kita kepikiran ya, dan nggak bebas. Nah, sang filsuf juga menjelaskan di buku ini bahwa kebebasan atau keberanian yang dimaksud itu adalah keberanian untuk tidak terlalu memikirkan opini orang lain terhadap kita. Karena, ya, itu bukan tugas kita. As simple as that. Orang lain pasti ada yang suka,
atau bahkan ada yang tidak menyukai apapun yang kita lakukan, meskipun kita tahu bahwa kita sudah memberikan yang terbaik. Kita akan bergerak maju bila kita berani menerima kemungkinan untuk tidak disukai orang lain. Dan keberanian inilah yang dalam buku ini disebut dengan kebebasan hidup. Jadi itu adalah hal-hal yang saya garis bawahi dari buku The Courage to Be Disliked ini. Apakah buku ini layak dibaca? Well, buku ini sudah membuat saya mempertanyakan kembali tentang pemahaman saya di psikologi. Jadi bila teman-teman mempunyai ketertarikan di topik yang sama, buku ini saya rasa layak untuk menjadi koleksi tambahan teman-teman. Selain itu, buku ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi teman-teman bisa menemukannya di toko-toko buku terdekat. Sekian bedah buku The Courage to Be Disliked kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan selamat membaca!